Shalom anak-anak muda, apa kabar? Saya berdoa tetap dalam keadaan sehat dan diberkati Tuhan. Ya, di waktu yang baik ini saya coba berbagi tentang tanda-tanda cowok selingkuh di belakangmu. Dan saya berdoa ini akan memberkati kamu teman-teman cewek, sehingga kamu bisa membedakan mana yang benar-benar mencintai kamu, mana yang bulus, mana yang pura-pura, sehingga kamu tidak membuang-buang waktu dan sehingga kamu tidak dirugikan, ya. Nah, bagi saya menurut saya selingkuh adalah hal yang sangat fatal. Bahkan selingkuh adalah perbuatan yang sangat jahat. Ya, sangat jahat. Kenapa saya bilang sangat jahat? Bayangkan kalau pasangannya tulus, jujur, dan apa adanya, diselingkuhin. Itu adalah perbuatan yang sangat jahat, ya. Nah, kalau saya nggak tahu dengan teman-teman yang lain. Ini kalau saya pasangan selingkuh harus dikasih pembelajaran. Nah, pembelajaran itu seperti apa sih? Ya putus. Kan kalau putus kan bukan alasan tidak bisa kembali. Bisa kembali. Ada ke orang berapa kali putus toh menikah, bahagia, diberkati. Jadi orang yang selingkuh bagi saya harus dikasih pembelajaran. Apa? Putus. Supaya dia tahu, supaya dia merenung kalau perbuatannya itu jahat dan tidak baik gitu loh. Kasih pembelajaran begitu loh. Nah, namun beberapa orang terlalu cepat memaafkan. Ya, memaafkan itu sih wajib, tapi terlalu cepat memberi kesempatan. Ya, ketahuan selingkuh langsung dimaafkan, langsung kejadian lagi, kembali lagi seperti tidak ada masalah. Nah, apa yang terjadi kalau orang secepat itu memberi kesempatan atau memaafkan? Ya, yang pertama di sini saya dapati ya diselingkuhi lagi. Kenapa diselingkuhi lagi? Karena terlalu cepat dimaafkan. Dan orang tersebut merasa gampang kok meluluhkan hatinya. Gampang, palingan buat kata-kata manis begini, udah balikan lagi. Selingkuh lagi. Dipermainkan lagi kamunya. Karena apa? Karena terlalu cepat kamu balikan lagi. Itu resiko kalau kamu terlalu cepat memaafkan. Memaafkan sih harus ya, tapi dalam arti terlalu cepat untuk kembali. Terlalu cepat ya, oke, jangan ulangi lagi. Terlalu cepat. Jadi nggak ada pembelajaran bagi dia. Nah, apa yang terjadi kalau orang terlalu cepat istilahnya memberi kesempatan lagi? Yang terjadi adalah dibohongi lagi. Lagi-lagi dibohongin. Karena apa? Orang itu tidak dapat pembelajaran yang berharga. Nah, kalau diselingkuhin ya, langsung saya bilang putus. Ya, sekalipun saya sayang sama dia, tapi sayang itu nggak menjadikan kita nggak bijaksana. Sayang itu mendidik. Saya bilang putus dan saya pelajari dia berubah apa tidak. Dewasa apa tidak. Nah, kalau dia tidak berubah, tidak dewasa, ya puji Tuhan, nggak balikan lagi sama dia. Tapi kalau dia berubah dan dia sungguh-sungguh berubah ke kita, ya kita dapat yang terbaik dari dia dan dia dapat pembelajaran. So,
Itulah resiko kalau kita terlalu cepat memberi kesempatan. Yang pertama, kita diselingkuhi lagi. Yang kedua, kita dibohongi lagi. Yang ketiga adalah, ini yang paling menyesakkan lah, atau menyakitkan. Kita diselingkuhin, ya, karena terlalu cepat kita kasih kesempatan. Apa yang terjadi? Begitu dia ketemu yang lebih baik dari kamu, yang dia selingkuh, orang itu ternyata lebih baik, maka siap-siaplah dia akan tinggalin kamu, dan dia sendiri yang akan putusin kamu. Bayangin ya, udah dia yang selingkuh, dia yang putusin kamu. Karena apa? Karena kamu terlalu mudah, terlalu mudah didapatkan, terlalu gampang. Bahasa kasarnya gampangan lah kira-kira. Ya, so jadilah pribadi yang tegas. Jadilah pribadi yang mendidik orang lain bahwa apa yang kamu lakukan itu salah, sampai dia dapat pembelajaran, yang saya lakukan ini salah, dan dia bertobat. Itu yang paling penting, ya. Nah, berikut saya berikan tanda-tanda cowok mulai selingkuh dan betul-betul selingkuh di belakang kamu. Tanda-tandanya seperti apa dia mulai selingkuh dan selingkuh di belakangmu. Yang pertama, mulai berbohong. Saya nggak tahu apa yang dibohongin ya, tapi yang biasanya ini selalu berbohong masalah perasaannya ke orang lain, masalah apa yang dilakukan ke orang lain yang lawan jenis, ya. Dia mulai berbohong, ya, supaya menutupi hubungannya dengan orang lain. Nah, ini yang repot, ya. Kepercayaan adalah dasar dalam sebuah hubungan. Begitu sudah ada kebohongan, udahlah, itu dasarnya, pondasinya akan roboh. Jadi tanda cowok mulai selingkuh dan selingkuh, dia mulai berbohong dan sering berbohong. Saya nggak tahu Anda yang menonton ini, apakah pasanganmu terbiasa berbohong, sering berbohong? Kalau itu dia lakukan, selidiki baik-baik. Jangan-jangan dia sudah lama selingkuhin kamu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, sudah mulai jarang ada waktu sama kamu. Nah, kenapa jarang ada waktu ke kamu? Karena begini, waktunya dia sudah terbagi dua. Terbagi ke kamu, terbagi ke selingkuhannya. Jadi udah gak maksimal lagi ke kamunya. Nah, kalau dulu dia maksimal, ya, kalau dulu dia menggebu-gebu, selalu ada waktu. Sekarang jarang, karena dia sudah terbagi waktunya ke kamu dan selingkuhannya. So, teman-teman muda, perhatikan baik-baik. Pelajari, amati. Kenapa dia sudah tidak ada lagi waktunya? Apa penyebabnya? Jangan hanya main percaya. Jangan. Pelajari, amati. Ya, kemungkinan besar dia sedang mencoba berpihak kepada yang lain atau berpaling hati kepada yang lain. Nah, ya, coba perhatikan dengan baik. Atau paling tidak perasaannya udah mulai berubah deh ke kamu. Itulah kira-kira, perasaannya udah mulai berubah ke kamu. Atau jangan-jangan dia sudah mulai melirik yang lain. Nah, itu yang kedua, udah mulai jarang ada waktu ke kamu. Yang ketiga adalah dia sering melakukan chat, telepon di belakang kamu. Ini yang nggak enak banget. Ya, dia main umpet sama kamu. Nah, dan ini yang biasanya terjadi adalah dia mencoba membersihkan story-nya. Jadi kalau pasanganmu yang kamu tahu orangnya hobi chat, hobi bergaul ke orang, hobi berteman ke orang segala macam, kalau chatnya bersih atau riwayat
chat, riwayat teleponnya bersih, ya saya sih nggak bilang Anda menjadi mencurigai atau bagaimana. Tapi coba minimal dipikirkan deh, dipikirkan. Orang yang sibuk telepon ini, orang yang sibuk chat ini, orang yang sibuk berteman ini, pasangan Anda, tiba-tiba chatnya bersih semua ya. Riwayat teleponnya juga bersih semua. Nah itu coba. Sekali lagi saya sedang tidak menyuruh saudara untuk mencurigai, tapi minimal berpikirlah. Loh biasanya banyak kok chatnya dia ini. Biasanya banyak kok telepon yang masuk atau yang keluar. Nah kenapa sekarang jadi bersih banget? Kenapa akhir-akhir ini bersih banget? What happened? Apa yang terjadi? Ya, itu yang ketiga. Yang keempat adalah mulai ini yang paling sering terjadi adalah mulai malas-malasan. Saya baru konseling satu anak muda, pasangannya dia WA-nya masuk dan hanya dibaca, tidak dibalas. Telepon juga masuk, tidak diangkat, hanya dilihat. Itu sakit banget lah hati yang seperti itu ya. Jadi yang keempat ini dia udah mulai malas-malasan, malas chat, malas telepon, malas ketemu, alasannya ini itu alasannya. Coba pikirkan baik-baik. Jangan-jangan dia sudah berpaling hati kepada orang lain, atau mungkin dia perasaannya udah berubah ke kamu. Minimal perasaannya berubah ke kamu. Kalau nggak berubah dia nggak lakukan itu. Nah ini coba pikirkan baik-baik. Jangan cuman main perasaan-perasaan aja. Aku sayang lah sama dia, aku percaya dia. Jangan cuman main begitu-begitu doang. Harus realistis ya. Itu yang keempat, mulai malas-malasan. Yang kelima adalah sudah tidak lagi memuji kamu, tidak lagi menyanjung kamu seperti yang biasa-biasanya dia lakukan. Karena apa? Perasaannya udah berubah. Atau dia sudah lakukan ke orang lain yang dipuji. Nah, coba maksudnya ini coba dipikirkan ya, dikoreksi baik-baik. Jangan hanya modal percaya, jangan. Tapi mulai koreksi ya. Yang kelima adalah sudah tidak lagi memujimu. Yang keenam adalah sudah jarang komunikasi. Ya, saya selalu bilang begini, Bapak Jokowi ya, mengurusin negara ini 260 juta penduduk, dia komunikasi dengan istri lancar, dengan anak lancar, dengan cucunya lancar. Kenapa? Karena dia tahu prioritas. Ya, karena dia sayang keluarganya. Jadi kalau pasanganmu udah jarang komunikasi, ya nggak sehat tuh hubungannya. Jadi coba cross check apakah perasaannya udah berubah atau hatinya udah berpaling ke orang lain. Yang ketujuh adalah biasanya dia sudah memanfaatkan kamunya, ya. Apa yang dimanfaatkan banyak. Ya, mungkin uangmu, mungkin kendaraanmu, fasilitasmu, atau mungkin dia coba mengambil yang berharga dalam hidupmu, yaitu kekudusanmu. Dia coba lakukan itu. Nah, ini yang kita mesti coba perhatikan dengan baik-baik. Kalau dia udah mulai mencoba mengambil atau merusak kekudusanmu, maka jangan-jangan dia juga lakukan itu ke orang lain. Artinya dia selingkuh di belakangmu. Itu yang ketujuh, dia memanfaatkan kamu, ya. Yang kedelapan, dia tidak lagi atau tidak sama sekali membicarakan masa depan. Kapan kalian akan menikah, bagaimana persiapannya, dia tidak membicarakan sama sekali. Karena apa? Dia tidak tertarik sama kamu. Kalau dia tertarik, kalau dia sayang, kalau dia suka, dia pasti antusias untuk membicarakan itu. Ya. Nah, yang terakhir, apa yang harus dilakukan ketika pacar kita betul-betul selingkuh?
Apa yang harus dilakukan ketika pacar kita betul-betul selingkuh? Yang pertama adalah, kalau kamu masih yakin damai sejahtera dan dia memang mau berubah, kasih kesempatan. Kasih kesempatan. Namun, kalau kamu sudah tidak yakin dan tidak damai sejahtera, akhiri hubungan itu. Supaya apa? Supaya tidak membuang-buang waktumu, supaya kamu tidak dirugikan, dan supaya kamu layak mendapatkan yang terbaik. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Perhatikanlah baik-baik beberapa poin-poin yang saya sampaikan tadi. Kurang lebih ada 8 poin. Saya berdoa itu akan menolong engkau untuk bisa mempelajari apakah pasanganmu tipikal yang setia atau selingkuh di belakang kamu. Dan aku berdoa engkau mendapatkan pasangan yang terbaik yang dari Tuhan. Tetap semangat anak-anak muda, tetap antusias. Saya percaya hari ini, besok, dan sepanjang tahun ini Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar dan ajaib atas hidup kita, dan Tuhan akan memberkati kita sepanjang hidup kita. Tetap semangat. God bless you. God bless you.